Hai teman-teman, kembali lagi dengan Ayam Coklat. Dan saat ini kita akan membahas mengenai vektor basis. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, di-subscribe ya, agar supaya saya lebih bersemangat dalam membuat video-video pembelajaran seperti ini. Dan jangan lupa juga silakan like dan juga bagikan ke teman-teman yang lain, agar supaya kita sama-sama belajar bagaimana indahnya matematika. Boleh ya? Oke. Lanjut ya. Sekarang kita akan membahas mengenai vektor basis. Nah, apa itu vektor basis? Kita akan bahas sebentar. Nah, sebelumnya, teman-teman mungkin pernah melihat bentuk-bentuk seperti ini. Misalkan, saya punya vektor B dengan anggotanya 3 min 1, 72. Atau saya baca, vektor B sama dengan 3 min 1, 72. Nah, vektor-vektor tersebut bisa ditulis menjadi bentuk berikut. Vektor B sama dengan min 3 I topi kurang J topi tambah 72 K topi. Lagi ya, saya punya misalkan vektor A sama dengan 2 min 5, 26. Bisa ditulis menjadi vektor A sama dengan 2 I topi kurang 5 J topi tambah 26 K topi. Atau misalkan kalau pada vektor R2, vektor U sama dengan min 2, 8. Dapat ditulis menjadi min 2I tambah, min 2I topi tambah 8J topi. Nah, atau bisa juga ditulis sebaliknya menjadi vektor A sama dengan min 4I topi tambah 5J topi. Bisa ditulis menjadi vektor A sama dengan min 4, 5. Nah, mungkin saja ada teman-teman yang berpikir, bagaimana cara sehingga bentuk seperti ini bisa ditulis menjadi seperti ini? Apakah kedua bentuk ini menyatakan vektor yang sama atau vektor yang berbeda? Nah, kita akan bahas pada vektor basis pada video ini. Oke? Nah, itu akan kita bahas. Nah, pertama, kita bahas dulu mengenai vektor basis. Apa itu vektor basis? Vektor basis adalah vektor satuan yang arahnya sejajar dengan sumbu koordinat. Lagi ya, vektor basis adalah vektor satuan yang arahnya sejajar dengan sumbu koordinat. Sekarang saya punya sebuah sumbu koordinat. Nah, saya punya vektor A. Oke. Dengan komponennya atau elemennya adalah 5, 0. Nah, lihat vektor A. Sekarang lihat vektor yang lain. Nah, vektor-vektor ini adalah vektor yang sama dengan vektor A. Karena saya sudah bilang bahwa adalah dua buah vektor dikatakan sama jika panjang dan arahnya sama. Jadi vektor yang ini sama saja ya dengan vektor yang ini, sama saja dengan vektor yang ini. Oke ya teman-teman, sama ya. Nah oke, saya punya vektor A. Nah, ingat vektor satuan. Karena vektor basis bilang bahwa vektor basis adalah vektor satuan yang arahnya sejajar dengan sumbu koordinat. Nah, ingat vektor satuan. E topi sama dengan 1 per panjang vektor A kali dengan vektor A. Nah, atau E topi sama dengan 1 per akar X kuadrat tambah Y kuadrat kali dengan vektor A yaitu XY. Nah, yang belum paham mengenai ini silahkan tonton video saya sebelumnya. Nah, sekarang lihat gambar yang di sebelah kanan ini. Berarti E topi sama dengan X-nya adalah 5, Y-nya adalah 0. X-nya adalah 5, Y-nya adalah 0. Berarti 1 per 5 kuadrat tambah 0 kuadrat kali dengan 5, 0. 5 kuadrat hasilnya 25. Dan akar 25 hasilnya adalah 5. Berarti yang di luar kali yang di dalam. Berarti 1 per 5 kali 5 hasilnya 5 per 5. 1 per 5 kali 0 hasilnya adalah 0. Dan kita dapat sederhanakan yaitu 5 per 5 itu sama dengan 1. Jadi E topi sama dengan 1, 0. Nah gambarnya seperti berikut. Vektornya 1, 0. Nah lagi teman-teman. Nah saya punya titik V 0, Y. Dan saya punya vektor V dengan komponennya adalah 0, Y. Vektor V sama dengan 0, Y. Maka X-nya adalah 0, Y-nya tetap Y. Maka kita taruh di rumus vektor satuan menjadi 1 per
akar dari 0 kuadrat tambah y kuadrat kali dengan 0y. 0 kuadrat tetap 0, tambah dengan y kuadrat hasilnya adalah 1 per akar y kuadrat kali dengan 0y. Akar dan kuadratnya saling eliminasi, maka tinggallah E topi sama dengan 1 per Y kali dengan 0Y. Yang di luar kali dengan di dalam. Berarti 1 per Y kali dengan 0 hasilnya tetap 0. Dan 1 per Y kali dengan Y hasilnya adalah Y per Y. Dan Y per Y disederhanakan menjadi 1. Jadi vektor satuannya adalah 0, 1. Nah, kita gambar pada koordinat kartesius menjadi bentuk seperti ini. Oke, 0, 1. Sekarang perhatikan bentuk berikut. I topi, bacanya adalah I topi. Lihat ada huruf I, ada topinya di atasnya, bacanya I topi adalah vektor basis yang searah dengan sumbu X. Dengan I topi komponennya adalah 1, 0. Jadi I topi sama dengan 1, 0. Nah, gambarnya seperti berikut. Nah, ini adalah I topi, vektor I topi, vektor basis I topi. Kemudian, J topi adalah vektor basis yang searah dengan sumbu Y. Dengan komponen dari J topi adalah 0, 1. Gambarnya seperti berikut. Oke, bisa paham ya? Nah, jadi I topi adalah vektor basis yang searah dengan sumbu X. Komponennya adalah 1, 0. Dan J topi adalah vektor basis yang searah dengan sumbu Y. Dengan J topi sama dengan 0, 1. Nah, bagaimana dengan vektor basis di R3? Bagaimana dengan vektor basis di R3? Nah, caranya sama. Sama atau hampir mirip dengan di R2 tadi. Maka kita dapat simpulkan bahwa I topi adalah vektor basis yang searah dengan sumbu X. Dan J topi adalah vektor basis yang searah dengan sumbu Y. Dan K topi adalah vektor basis yang searah dengan sumbu Z. Jadi I topi searah dengan sumbu X, J topi adalah searah dengan sumbu Y, dan K topi adalah searah dengan sumbu Z. Dengan I topi sama dengan komponennya adalah 1, 0, 0. Kemudian J topi komponennya adalah 0, 1, 0. Dan K topi komponennya adalah 0, 0, 1. Boleh ya teman-teman ya? Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang perhatikan bentuk berikut. Saya punya vektor A sama dengan X I topi tambah Y J topi tambah Z K topi. Maka berdasarkan yang barusan kita bahas bahwa I topi itu sama dengan 1, 0, 0. J topi itu 0, 1, 0. Dan K topi itu sama dengan 0, 1, 0. Sekarang yang di luar kali ke dalam, yang di luar kali dengan yang di dalam, dan yang di luar kali dengan yang di dalam. Maka X kali 1 tetap X, X kali 0, 0, X kali 0, 0. Lanjut, Y kali 0, 0, Y kali 1 tetap Y, Y kali 0 tetap 0. Tambah dengan Z kali 0 tetap 0, Z kali 0 juga tetap 0, dan Z kali 1 sama dengan 1. Maka vektor A sama dengan X 0, 0, tambah 0, Y 0, tambah 0, 0, Z. Maka kita jumlahkan yang di atas tambah dengan yang di atas, yang di tengah tambah dengan yang di tengah, dan yang di bawah tambah dengan yang di bawah. Berarti X tambah 0 tetap X, 0 tambah Y tambah 0 hasilnya adalah Y, dan 0 tambah 0 tambah Z sama dengan Z. Maka vektor Z sama dengan X, Y, Z. Oh, berarti vektor A yang sama dengan X I topi tambah Y J topi tambah Z K topi sama saja dengan vektor A sama dengan X, Y, Z. Jadi dapat kita simpulkan bahwa
vektor A atau vektor terserah ya, ini hanya masalah penulisan saja ya, bisa A, bisa B, bisa C, terserah Anda. Sama dengan X, Y, Z, maka bisa ditulis menjadi vektor A sama dengan X I topi tambah Y J topi tambah Z K topi. Berlaku juga sebaliknya. Berlaku sebaliknya. Nah, kalau pada R2 sama saja ya. Misalkan vektor U sama dengan X, Y. Maka vektor U, X, Y ini dapat ditulis menjadi vektor U ya, bukan A ya. Vektor U, bukan A ya. Vektor U ya. Vektor U sama dengan X, Y topi tambah Y, J topi. Jadi X ini tergantung terserah ya bilangan apa. Tinggal substitusikan nilai X, Y. Tinggal substitusikan nilai X, Y, Z ke bentuk yang diharapkan atau yang diminta. Misalkan saya punya contoh berikut. Saya punya vektor A sama dengan 2 min 5, 26. Maka vektor A ini dapat ditulis menjadi 2I kurang 5J tambah 26K. Bisa ya? Lagi ya. Vektor B sama dengan min 32, 0, min 17. Berarti X-nya diganti min 32, Y-nya diganti 0, Z-nya diganti dengan min 17. Maka vektor B sama dengan min 32I tambah 0J kurang 17K. Nah, karena ini 0J, 0 kali J itu hasilnya adalah 0, maka yang di tengah ini, yang 0 ini, 0J ini tidak lagi perlu ditulis. Maka vektor B sama dengan min 32I kurang 17K. Boleh teman-teman? Boleh ya. Lagi, saya punya vektor P sama dengan 10J topi kurang 7K topi. Nah, maka ini bisa ditulis menjadi vektor P sama dengan, karena I-nya tidak ada, maka di atasnya kita tulis untuk X kita tulis 0. Kemudian Y-nya adalah 10, saya tulis 10. Dan Z-nya adalah minus 7, maka saya tulis minus 7. Jadi vektor P sama dengan 0, 10, min 7. Boleh teman-teman? Boleh ya? Lagi, saya punya vektor A sama dengan min 4I tambah 5J. Maka dapat saya tulis menjadi berikut. Vektor P ya, A ya, bukan P ya. Vektor A ya, bukan P ya. Maaf, saya salah ya. Vektor A sama dengan, karena X-nya adalah min 4, saya tulis min 4. Y-nya adalah 5, saya tulis 5. Dan Z-nya tidak ada, maka saya tulis 0. Nah, tetapi kalau pembahasan kita atau soal kita berbicara tentang vektor R3. Kalau kita bicara mengenai vektor R2, maka cukup R2 saja. Cukup 2 komponen saja untuk R2 karena Z-nya tidak ada. Berarti bisa saja yang kita bahas hanya pada koordinat bidang. Boleh teman-teman? Boleh ya? Lagi. Contoh lagi ya. Saya punya vektor B sama dengan 0, min 1, 7. Jadi X-nya 0, Y-nya min 1, Z-nya 7. Maka bisa ditulis menjadi vektor B sama dengan, karena X-nya 0, maka I-nya tidak lagi perlu ditulis. Kemudian Y-nya adalah min 1. Min 1 kali dengan J, hasilnya adalah min J topi. Tambah dengan Z-nya adalah 7, berarti 7K topi. Lagi ya, saya punya vektor P sama dengan 10J topi. Maka dapat kita tulis, lihat, I dan K tidak ada. I dan K tidak ada. Berarti dapat kita tulis menjadi I-nya 0, K-nya juga 0. Berarti vektor P sama dengan 0, 10, 0. Kalau kita sedang membahas vektor R3 ya. Nah, kalau kita punya soal atau kita sedang membahas vektor R2, berarti kita cukup tulis Z-nya tidak ada ya. Berarti cukup kita tulis vektor P sama dengan 0, 10. Boleh ya teman-teman? Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya ya. Nah, saya punya contoh soal berkaitan dengan vektor basis berikut. Nah, misalkan soalnya berikut. Tentukanlah panjang vektor dari A, vektor P sama dengan minus I topi
tambah 4J topi kurang 6K topi. Nomor yang kedua, vektor Q sama dengan min 4I topi kurang 12K topi. Nah, sekarang saya akan menjawabnya. Nah, yang pertama, vektor P sama dengan min I topi tambah 4J topi kurang 6K topi. Berarti X-nya adalah min 1, Y-nya adalah 4, dan Z-nya adalah minus 6. Maka kita letakkan pada rumus panjang vektor. Panjang vektor sama dengan akar dari X-nya min 1 berarti min 1 kuadrat, Y-nya 4 berarti 4 kuadrat, Z-nya adalah minus 6 berarti minus 6 kuadrat. Maka kita kuadratkan, min 1 kuadrat sama dengan positif 1, 4 kuadrat sama dengan 16, minus 6 kuadrat sama dengan 36. Maka panjang vektor V dijumlahkan hasilnya adalah akar dari 53. Dan akar 53 tidak bisa kita sederhanakan. Jadi panjang vektor P sama dengan akar 53 satuan. Boleh ya teman-teman ya? Sekarang bagian B. Vektor Q sama dengan min 4I topi kurang 12K topi. Nah, kita letakkan pada rumus panjang vektor. X-nya adalah min 4, maka min 4 kuadrat. J-nya tidak ada, berarti Y-nya 0, berarti 0 kuadrat. Z-nya adalah minus 12, maka minus 12 kuadrat. Maka kita kuadratkan, maka hasilnya adalah min 4 kuadrat, hasilnya 16. 0 kuadrat itu 0, min 12 kuadrat itu 144. Maka kita jumlahkan, hasilnya adalah akar 160. Akar 160 itu kita harus sederhanakan, karena nilainya kita tidak tahu berapa. Maka kita sederhanakan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya mengenai cara untuk menyederhanakan akar. Kita punya 160. Maka kita gunakan pound faktor. Bisa bahagi berapa? Bisa bahagi 2. Sisanya berapa? Sisanya 80. Bisa bagi 2? Bisa. Bahagi 2 hasilnya adalah 40. Masih bisa bagi 2? Bisa. Bahagi 2 hasilnya adalah 20. Masih bisa bahagi 2? Bisa. Hasilnya adalah 10. Masih bisa dibahagi lagi? Bisa. Hasilnya sisanya adalah 5. Jadi 160 itu sama dengan, karena 2 ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis 2 pangkat 5. Kali dengan sisanya itu 5. Jadi 160 itu kita buat menjadi 2 pangkat 5 kali dengan 5. Ingat, kalau pangkatnya tidak ada 2 ya di luarnya, tapi seringkali tidak ditulis. Maka agar supaya angka di dalam akar ini keluar, maka harus dibahagi dengan pangkat yang ada di luar akar. Karena pangkatnya ganjil, maka kita harus pisahkan menjadi 4 dan 1. Seperti pada video saya sebelumnya. Karena 5 berarti 4, 1. Oke ya? Sekarang, 2 pangkat 4 kita mau keluarkan, maka pangkatnya harus dibahagi. 4 bahagi 2, hasilnya adalah 2, pangkat 2. Kemudian, pangkat 1, 2 pangkat 1, 1 tidak bisa bahagi 2. Maka 2-nya tetap tinggal di dalam akar. Begitu juga dengan 5 pangkat 1. 1 tidak bisa bahagi 2, maka 5-nya tetap di dalam akar. Jadi, di dalam akar adalah 2 dan 5. Maka kita hitung. 2 pangkat 2 hasilnya 4, dan 2 kali 5 hasilnya 10. Berarti akar 160 sama dengan 4 akar 10. Jadi, panjang vektor Q sama dengan 4 akar 10 satuan. Boleh teman-teman? Boleh ya? Saya punya contoh soal lagi. Tentukanlah vektor satuan dari vektor U sama dengan min 4I topi kurang 2J topi tambah 8K topi. Maka vektor satuan rumusnya adalah 1 per panjang vektor U kali dengan vektor U. Maka vektor satuan sama dengan 1 per akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kali dengan X, Y, Z. Di mana X-nya adalah min 4, Y-nya adalah min 2, dan Z-nya adalah 8. Jadi, E topi sama dengan 1 per akar dari min 4 kuadrat tambah
min 2 kuadrat tambah 8 kuadrat kali dengan min 4 min 2 8. Jadi hasilnya adalah 1 per 2 akar 21. Nah, sekarang. Karena bagian penyebut mengandung akar, maka harus dirasionalkan. Seperti pada video saya sebelumnya. Oke, nah 1 per 2 akar 21 sama dengan 1 per 2 akar 21 kali dengan dia per dia. Jadi kali dengan 2 akar 21 per 2 akar 21. Maka atas kali atas, bawah kali bawah. Maka sama dengan 1 kali 2 akar 21 hasilnya 2 akar 21. 2 kali 2 hasilnya 4. Akar 21 kali akar 21 akarnya hilang. Maka sekarang adakah yang kita bisa sederhanakan? Oh ada. 2 dan 4. 2 sisanya 1. 4 sisanya 2. Jadi 1 akar 21 per 2 kali 21. Atau 2 kali 21 hasilnya 42. 1 kali akar 21 hasilnya adalah akar 21. Atau dapat juga kita tulis menjadi 1 per 42 akar 21. Berarti 1 per 2 akar 21 dapat kita tulis menjadi bentuk yang ini atau bentuk yang ini. Maka kita tulis E topi sama dengan akar 21 per 42 kali min 4 min 2 8. Ingat, di luar kali di dalam, di luar kali di dalam, di luar kali di dalam. Hasilnya adalah seperti berikut. Maka, apakah ada yang bisa disederhanakan? Oh ada, min 4 dan 42. Kemudian, min 2 dan 42. 8 dan 42 kita sederhanakan. Maka hasilnya adalah min 2 akar 21 per 21. Min 1 akar 21 per 21, 4 akar 21 per 21. Tetapi min 1 akar 21 cukup kita tulis saja sebagai min akar 21. Jadi, vektor satuannya adalah min 2 akar 21 per 21, min akar 21 per 21, 4 akar 21 per 21. Atau dapat kita tulis menjadi E topi sama dengan minus 2 akar 21 per 21 I topi kurang akar 21 per 21 J topi tambah 4 akar 21 per 21 K topi. Oke, demikianlah video penjelasan mengenai vektor basis. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ya. Dan sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih.